Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulila Rasmi Putri dari kelas B akan menjelaskan materi mengenai kesinambungan Hindu-Buddha yang ada di Bali dan di Lombok. Pertama, saya akan menjelaskan bagaimana awal masuknya agama Hindu ke Nusantara. Agama Hindu muncul pada tahun kurang lebih 600 sebelum Masehi di India, merupakan kelanjutan dari kepercayaan Weda kuno, yaitu Brahmanisme yang muncul lebih dari 2000 sebelum Masehi di India. Agama ini masuk di Indonesia kurang lebih 130 Masehi. Sebelum masuknya paham atau kepercayaan Hindu ke Bali, masyarakat Bali tentunya sudah memiliki kepercayaan sendiri. Sejarah atau asal-usul agama Hindu masuk ke Bali tentunya dimulai dari masuknya paham Hindu ini ke bumi Nusantara, yang mana Hindu tersebut masuk pertama kalinya datang dari India pada abad ke-15 sebelum Masehi. Mereka memasuki Indonesia melalui Cina Selatan menuju dua arah yang berbeda, yaitu dari arah barat masuk lewat Indochina, Malaya, Siam, dan menyebar ke Kalimantan, Sumatera, dan Jawa. Sedangkan dari arah utara lewat Jepang, Filipina, Taiwan, dan kemudian menyebar di Sulawesi bagian timur dan Irian. Kemudian, sejarah atau asal muasal masuknya agama Hindu ke Bali memang erat hubungannya dengan kedatangan orang-orang Majapahit yang sudah memiliki paham dan beragama Hindu. Masyarakat Bali sebelum kedatangan orang Majapahit terdiri dari berbagai aliran kepercayaan dan terbagi dalam berbagai sekte. Jauh sebelum kedatangan Hindu dari Jawa atau Hindu Majapahit ke Bali, sejarah masuknya dan perkembangan Hindu di Bali setelah masa zaman prasejarah Bali yang dimana masyarakatnya belum mengenal tulisan. Seiring berjalannya waktu, pengaruh Hindu mulai masuk pada masa kedatangan Majapahit di bawah pimpinan Gajah Mada. Di Bali sendiri, pada masa kerajaan Mataram kuno, sudah ada kerajaan yang berpusat di Bedulu dengan raja keturunan dari Marwadewa. Ada kemungkinan kerajaan ini pada waktu tersebut mendapatkan pengaruh dari pedagang-pedagang Hindu atau mungkin juga dari pengaruh kerajaan Mataram. Kemudian pada abad ke-10 di Bali diperintah oleh seorang raja yang bernama Marakata yang merupakan adik dari Airlangga. Keduanya adalah anak dari Raja Udayana yang merupakan raja dari kerajaan Bedulu. Airlangga sendiri memerintah di Pulau Jawa. Pada saat ini yang kita ketahui, pengaruh Majapahit sangat kuat di Bali, berawal dari kalangan bangsawan, termasuk juga kehidupan beragama. Walaupun ada sejumlah tempat yang terisolir masih hidup, tetap dengan kepercayaan mereka seperti penduduk Bali Aga yang menolak dengan budaya asing yang masuk ke wilayahnya. Namun, mereka tidak seberapa. Kebudayaan Hindu Jawa mengalami percampuran dengan budaya Bali, sehingga terjadi akulturasi budaya dan sulit untuk dipisahkan. Percampuran tersebut sangat kuat sehingga membentuk sebuah agama baru yang mana orang Bali mengenalnya sebagai agama Tirta dan kemudian akhirnya disebut sebagai agama Hindu Dharma. Lalu, apakah ada perbedaan antara agama Hindu Dharma yang ada di Bali dengan agama Hindu yang ada di India? Di sini saya akan menjelaskan ya perbedaannya. Lalu dalam segi ritual, keduanya itu memiliki kemiripan yang hampir sama, baik proses maupun hari pelaksanaannya. Umumnya, nyanyian Sangsekerta terdengar, walaupun dengan aksen tertentu. Lalu konsep yakna atau pengorbanan yang disebut yatna dalam bahasa Bali juga sama dengan Hindu yang ada di India. Selain itu, karangan bunga kuning, dupa, dan prasad juga tidak berbeda. Tari, dharma, warna, dan musik merupakan bagian integral dari agama Hindu Bali, sama seperti aliran utama dari Hindu. Penganut Hinduisme di Bali dan India sama-sama dipengaruhi oleh agama Buddha saat agama tersebut datang ke Jawa dan Sumatera pada akhir milenium pertama. Sebagian besar penganut Hindu percaya pada Bodhisattva. Gambar dan representasi mereka diilhami oleh era tersebut dan bentuk Buddhisme Hinayana. Penganut Hindu Bali juga mempunyai beberapa animisme dan pemujaan alam yang mirip dengan Hindu kuno, dan sejumlah besar suku Hindu saat ini
Akan tetapi kalendernya mirip dengan kalender Saka Hindu yang populer di wilayah Deccan. Lalu, banyak dari pengikut Hindu Saiwa di India yang vegetarian, sementara di kalangan Hindu Dharma jarang sekali yang vegetarian. Ini karena Hindu Dharma berasal dari aliran Siwa Siddhanta, di mana aliran ini hanya mengajarkan pokok-pokok dari Hindu Saiwa. Walaupun mitologi sering disebut, tetapi tidak ada referensi untuk Veda. Purana atau Veda di Hindu Bali, sama dengan Hinayana, Buddhisme, tradisi agama merupakan pendorong utama di Bali, mirip dengan banyak budaya Saiva di India. Dari penjelasan di atas, bisa disimpulkan bahwa agama Hindu Dharma memiliki banyak perbedaan dengan Hindu di India. Jangankan dengan Hindu di India, antara Hindu Bali dengan Hindu Jawa memiliki banyak perbedaan. Ini merupakan keragaman dalam agama Hindu yang menjadi kekayaan tradisi. Pada akhir zaman prasejarah, masyarakat di Indonesia telah memulai mengenal kehidupan secara teratur. Mulai dari perhiasan, melengkapi kebutuhan hidup sehari-hari, dan adanya saling tukar-menukar barang. Dalam situasi yang demikian, nenek moyang kita menerima pengaruh Hindu-Buddha. Gumi Sasak disebutkan pada saat kerajaan Sriwijaya berkuasa di wilayahnya meliputi Sinto atau Sunda yang berbatasan dengan Yongyalu atau Jenggala. Bukti adanya pengaruh agama Buddha di Gumi Sasak adalah temuan 4 buah arca Buddha dari perunggu pada tahun 1960 di Lombok Timur, tepatnya di Batu Padang, Kecamatan Pringgabaya, Lombok Timur. Keempat patung Buddha tersebut kini disimpan di Museum Nasional Jakarta. 2 di antara patung tersebut dikenal sebagai Tara dan Avalokiteswara. Menurut Dr. Sukarmono, 1 di antaranya mirip dengan patung Buddha yang berada di Candi Borobudur. Penemuan semua genta di Pendua, Desa Sesait, Kecamatan Gangga, Lombok Barat. Genta yang ditemukan terbuat dari perunggu, bentuknya menyerupai stupa dengan hiasan wajra berujung 5. Wajra adalah tanda Dewa Indra atau tanda pendeta Buddha. Lalu, pengaruh dari kerajaan Majapahit yang beragama Hindu tertulis dalam kitab Kentagama karya Pujangga Empu Prapanca. Nama Pulau Lombok disebut dalam Sarga 13 dan 14 dengan perincian sebagai berikut: Jawa, Sumatera, Kalimantan, Semenanjung Malaya, Maluku, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Irian Jaya. Sesudah gurun, maka sampailah kita ke daerah Pulau Lombok, Mira Sasak yang utama. Nah, dengan demikian pengaruh agama Hindu berkembang juga di Lombok. Banyak masyarakat di Lombok yang memeluk agama Hindu. Bukti bahwa Gumi Sasak mendapat pengaruh dari kerajaan Majapahit sebagai penganut agama Hindu adalah temuan arca Siwa Mahadewa tahun 1950 di Batu Padang, Desa Sapit, Kecamatan Pringgabaya. Tradisi masyarakat Pujut mengatakan tentang asal-usul nenek moyangnya dari Majapahit, yaitu Raden Masa Mulia. Di Kelungkung, Bali, Mas Mulia kawin dengan Putri Dewa Agung Putu Alit bernama Dewi Mas Ayu Supraba. Dari Bali, Mas Mulia disertai 17 keluarga berangkat menuju Lombok dan menetap di Pujut. Lalu, yang terakhir, alasan Bali dan Lombok masih menganut agama Hindu-Buddha. Penjelasan tentang mengapa Bali tetap menjadi Hindu ada beberapa hal, paling tidak geografis dan historis. Penjelasan geografis Bali yang terpisah dari Jawa kurang masuk akal. Kedua jarak pulau ini hanya sekitar 2,4 km, sangat mudah untuk dijelajahi. Penjelasan historis lebih mudah dipahami. Runtuhnya kerajaan Majapahit menjadikan Bali sebagai mungkin satu-satunya pewaris kerajaan Majapahit. Bali tidak pernah secara nyata anti-Islam. Walaupun memiliki budaya yang berbeda, ini sebabnya Bali tidak pernah merasa harus ditundukkan oleh kerajaan Islam, terutama Mataram di Jawa. Minoritas Islam yang berdagang terutama di Bali Utara dan menjadi tentara tetap dapat singgah di Bali. Berkaitan dengan momentum, sejak runtuhnya Majapahit, kemudian Pajang Jipang Demak, sampai Mataram yang paling kuat, sehingga
setidaknya ada jeda selama 100 tahun. Saat Majapahit runtuh dan Gel-Gel menguat, Mataram belum terlalu kuat. Walaupun Mataram dapat mengusir Gel-Gel dan dari Blambangan, Gel-Gel masih terlalu kuat untuk ditaklukkan. Ketika Mataram mulai menguat dan Gel-Gel mulai melemah, datang Belanda yang membuat Mataram harus membagi konsentrasi. Mataram juga dilemahkan oleh konflik internal. Kesimpulan dari materi yang saya tuliskan adalah Hindu bagi masyarakat Bali sudah bukan hanya menjadi identitas agama, namun telah bertransformasi menjadi gaya hidup dan landasan budaya yang perlu dijaga dan dilestarikan. Hindu telah menjadi warisan tertua bagi bangsa Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia yang turut serta memiliki Bali, mari kita membantu usaha para leluhur kita dalam mempertahankan kebudayaan, bukan dalam agama, melainkan atas nama kebudayaan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.